Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai upaya pelestarian hewan. Tujuannya agar kita mengetahui bagian-bagian tubuh hewan serta upaya pelestarian hewan yang dilindungi. Teman-teman, hewan adalah salah satu makhluk hidup yang Allah ciptakan. Ada banyak sekali jenis-jenis hewan. Di antaranya ada badak bercula 1, ada cheetah, ada kuda laut, ada flamingo, ada kupu-kupu, ada komodo, dan sebetulnya ada banyak hewan yang lainnya yang pasti teman-teman juga sudah mengetahuinya. Setiap hewan memiliki bagian tubuh. Sebetulnya bagian tubuh hewan ada kepala, kemudian ada badan, dan ada alat gerak. Sedangkan alat gerak hewan ada kaki, ada sayap, dan ada sirip. Oke teman-teman, sesuai dengan buku tema 3 halaman 66, kita akan mencoba membahas tentang bagian tubuh hewan burung. Bagian tubuh burung. Yang pertama adalah paruh. Paruh memiliki fungsi untuk mengambil makanan. Paruh pada burung bisa berbeda-beda bentuknya tergantung dari jenis makanan burung tersebut. Yang kedua yaitu sayap. Sayap pada burung berfungsi untuk terbang. Saat burung terbang mengepakkan sayapnya, burung tidak bernapas menggunakan paru-paru dalam proses mengambil udara, melainkan menggunakan cadangan oksigen di kantung udara. Lalu, bagaimana cara burung mengambil oksigen? Burung akan mengambil oksigen sebanyak-banyaknya ketika ia beristirahat atau ketika ia bertengger. Dan yang kedua yaitu saat dia sedang terbang melayang, atau ketika terbang tapi tidak mengepakkan sayapnya. Yang ketiga yaitu ekor. Ekor pada burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat sedang terbang. Yang keempat yaitu cakar. Cakar pada burung memiliki fungsi untuk mencengkram mangsa dan bertengger. Yang kelima yaitu mata. Mata pada burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Beberapa burung memiliki penglihatan yang sangat tajam, seperti burung elang. Itulah bagian tubuh burung beserta fungsinya. Jenis hewan burung juga ada yang dilindungi loh teman-teman, seperti burung elang Jawa dan burung gelatik Jawa. Sebetulnya masih banyak lagi yang lainnya. Selain burung, ada juga hewan-hewan lainnya yang dilindungi karena sudah hampir punah. Di antaranya ada kupu-kupu raja, kupu-kupu sayap burung peri, kupu-kupu trogon, ada juga harimau Sumatera, kemudian tarsius, ada anoa, dan yang lainnya. Kita sebagai manusia harus melestarikannya agar hewan-hewan tersebut tidak punah. Caranya, kita bisa menetapkan cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan hutan luas yang diperuntukkan untuk hewan-hewan liar hidup dan berkembang. Kawasan ini juga harus dijaga ketat. Bisa juga dengan melakukan penangkaran. Penangkaran adalah langkah untuk mengembangbiakan hewan dalam suatu tempat khusus dan diawasi secara ketat. Di sini, para ahli hewan berusaha memperbanyak suatu jenis binatang. Lalu, bagaimana upaya pelestarian hewan yang ada di air, seperti di sungai dan di laut? Sedangkan ikan yang ada di sungai dan di laut termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena ikan-ikan yang hidup bebas tersebut dapat berkembang biak. Akan tetapi, ikan-ikan itu dapat habis jika diambil terus-menerus tanpa mematuhi aturan. Lalu, bagaimana cara mengambil ikan sesuai dengan aturan? Ikan di laut dan di sungai tidak boleh diambil menggunakan jala pukat harimau, bom, racun, dan listrik. Jala pukat harimau itu merupakan jaring yang panjang dan besar sehingga akan menjaring semua ikan, baik ikan kecil maupun ikan besar. Akibatnya, ikan-ikan kecil tidak diberi kesempatan untuk tumbuh besar dan tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang biak karena terjaring pukat harimau.
Jika hal itu terus-menerus terjadi, ikan yang ada di sungai dan di laut akan habis. Jadi, pastikan mengambil sesuai dengan aturan. Teman-teman, kita dapat melakukan upaya pelestarian hewan. Setidaknya kita bisa menyayangi hewan yang ada di sekitar kita dengan tidak menyakitinya. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.